Selamat datang di channel Mari Belajar Bersama. Hari ini kita akan membahas salah satu pilar utama dalam dunia keamanan cyber, yaitu Security Operations Center atau SOC. Dalam video ini, kita akan membongkar dasar-dasar dari SOC, apa itu SOC, mengapa SOC begitu krusial dalam melindungi aset digital, dan bagaimana SOC bekerja untuk mendeteksi serta merespons ancaman cyber. SOC bukan hanya tentang teknologi, tapi juga tentang orang-orang dan proses yang bekerja secara sinergis untuk memastikan bahwa ancaman-ancaman siber dapat diidentifikasi dan dihentikan sebelum menyebabkan kerusakan yang lebih besar. Jika Anda tertarik untuk memahami bagaimana tim keamanan bekerja di balik layar untuk menjaga sistem dan data kita tetap aman, pastikan untuk menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan tekan tombol notifikasi untuk mendapatkan update terbaru dari channel kami. Terima kasih atas dukungannya. Anda akan mempelajari berbagai aspek penting terkait SOC yang akan membantu Anda memahami dan menjalankan peran Anda sebagai seorang analis SOC dengan lebih efektif. Apa yang akan Anda pelajari dalam video ini? Struktur dari SOC, Security Operations Center. Kami akan membahas bagaimana SOC dibangun dan diorganisasikan, serta peran masing-masing komponen dan tim yang ada di dalamnya. Operasi dari SOC. Anda akan mempelajari bagaimana SOC beroperasi secara keseluruhan, termasuk proses pemantauan, deteksi, dan respons terhadap ancaman siber. Alat produk yang digunakan di SOC. Video ini akan memperkenalkan berbagai alat dan produk yang digunakan di SOC, seperti SIEM, IDS IPS, dan lainnya, serta bagaimana alat-alat ini mendukung operasi SOC. Cara seorang SOC analis menggunakan alat-alatnya. Kami akan menjelaskan cara efektif menggunakan alat-alat tersebut dalam aktivitas sehari-hari seorang analis SOC untuk memaksimalkan deteksi dan respons terhadap ancaman. Kesalahan umum yang dilakukan oleh SOC analis. Terakhir, Anda akan mempelajari kesalahan-kesalahan umum yang sering dilakukan oleh analis SOC dan bagaimana cara menghindarinya untuk meningkatkan kinerja dan efektivitas tim SOC. Kami harap video ini memberikan wawasan yang mendalam dan berguna bagi Anda dalam mengembangkan keterampilan sebagai analis SOC. Ayo, mulai perjalanan belajar Anda bersama kami. Sebuah Security Operations Center, SOC, adalah fasilitas di mana tim keamanan informasi secara terus-menerus memantau dan menganalisis keamanan sebuah organisasi. Tujuan utama dari tim SOC adalah untuk mendeteksi, menganalisis, dan merespons insiden keamanan siber dengan menggunakan teknologi, orang, dan proses. Di SOC, tim bekerja secara berkelanjutan untuk memastikan bahwa semua aktivitas jaringan dan sistem dipantau secara real-time. Mereka menggunakan berbagai alat dan teknologi canggih untuk mengidentifikasi ancaman dan kerentanannya, serta merespons serangan sebelum menyebabkan dampak yang lebih besar pada organisasi. Dengan menggabungkan keahlian manusia dan teknologi, SOC berperan sebagai garis pertahanan utama dalam menjaga keamanan informasi dan melindungi aset digital organisasi dari berbagai ancaman siber. Jenis-jenis model SOC in-house SOC model ini dibentuk ketika sebuah organisasi membangun tim keamanan siber internalnya sendiri. Organisasi yang mempertimbangkan untuk memiliki SOC internal harus memiliki anggaran yang memadai untuk mendukung kelangsungan operasionalnya. Keuntungan dari model ini adalah kontrol penuh atas semua aspek keamanan. Namun, ini memerlukan investasi besar dalam sumber daya manusia dan teknologi. Virtual SOC tim SOC, jenis ini tidak memiliki fasilitas tetap dan seringkali bekerja dari lokasi yang berbeda secara remote. Model ini menawarkan fleksibilitas tinggi dan dapat mengurangi biaya infrastruktur fisik, tetapi memerlukan koordinasi yang baik dan keandalan teknologi untuk berfungsi dengan efektif. Co-managed SOC yang dikelola bersama ini terdiri dari staf SOC internal yang bekerja sama dengan penyedia layanan keamanan terkelola MSSP eksternal. Koordinasi antara tim internal dan eksternal sangat penting dalam model ini untuk memastikan respons yang efektif terhadap ancaman. Command SOC tim SOC ini mengawasi SOC yang lebih kecil di berbagai wilayah yang luas. Model ini sering digunakan oleh penyedia telekomunikasi besar dan lembaga pertahanan. Command SOC bertugas mengelola dan mengkoordinasikan berbagai SOC yang lebih kecil untuk memastikan konsistensi dan efektivitas dalam pemantauan dan respons keamanan. Orang, proses, dan teknologi
Membangun SOC yang sukses memerlukan koordinasi yang serius. Yang paling penting, harus ada hubungan yang kuat antara orang, proses, dan teknologi. Orang tim SOC yang kuat memerlukan personel yang sangat terlatih dan familiar dengan peringatan keamanan serta skenario serangan. Karena jenis serangan terus berkembang, anggota tim harus mampu beradaptasi dengan jenis serangan baru dan bersedia melakukan penelitian untuk terus meningkatkan kemampuan mereka. Proses untuk mengembangkan struktur SOC Anda perlu menyesuaikannya dengan berbagai jenis persyaratan keamanan seperti NIST, PCI, dan HIPAA. Semua proses memerlukan standarisasi yang ekstrim untuk memastikan tidak ada langkah yang terlewat. Teknologi tim SOC perlu memiliki berbagai produk untuk berbagai tugas, seperti pengujian penetrasi, deteksi, pencegahan, dan analisis. Mereka harus mengikuti perkembangan pasar dan teknologi untuk menemukan solusi terbaik bagi organisasi. Terkadang, produk terbaik di pasar belum tentu yang terbaik untuk tim Anda. Pertimbangkan juga faktor lain seperti anggaran organisasi saat memilih produk. Peran-peran dalam SOC, SOC Analis, Analis SOC. Peran ini dapat dikategorikan menjadi level 1, 2, dan 3 sesuai dengan struktur SOC. Seorang analis keamanan mengklasifikasikan peringatan, mencari penyebabnya, dan memberikan saran mengenai penanganan masalah. Analis SOC bertanggung jawab untuk memantau dan menganalisis data keamanan, serta merespons insiden, berdasarkan tingkat keparahan dan kompleksitasnya. Insiden responder, responden insiden. Seorang Incident Response Officer adalah individu yang bertanggung jawab untuk deteksi ancaman. Peran ini melakukan penilaian awal terhadap pelanggaran keamanan dan bertindak cepat untuk menanggulangi insiden. Mereka bekerja untuk mengidentifikasi dan merespons insiden keamanan dengan cara yang efektif untuk meminimalkan dampak terhadap organisasi. Threat Hunter, pemburu ancaman. Seorang threat hunter adalah profesional keamanan siber yang secara proaktif mencari dan menyelidiki potensi ancaman dan kerentanan dalam jaringan atau sistem organisasi. Mereka menggunakan kombinasi teknik manual dan otomatis untuk mendeteksi, mengisolasi, dan mengatasi ancaman persisten canggih (APT), serta serangan canggih lainnya yang mungkin menghindari langkah-langkah keamanan tradisional. Pemburu ancaman umumnya memiliki pemahaman mendalam tentang infrastruktur TI dan postur keamanan organisasi, serta pengetahuan tentang ancaman yang muncul dan taktik serangan. Tujuan mereka adalah menemukan dan menghilangkan ancaman sebelum dapat merusak atau mengganggu bisnis. Security Engineer, insinyur keamanan. Insinyur keamanan bertanggung jawab untuk memelihara infrastruktur keamanan dari solusi Security Information and Event Management, SIM, dan produk-produk SOC. Misalnya, seorang insinyur keamanan membangun koneksi antara SIEM dan produk Security Orchestration, Automation, and Response, SOAR. Mereka memastikan bahwa sistem keamanan berfungsi dengan baik dan terintegrasi dengan solusi keamanan lainnya. SOC Manager, Manager SOC. Seorang manajer SOC menangani tanggung jawab manajerial seperti anggaran, perencanaan strategi, pengelolaan staf, dan koordinasi operasional. Mereka lebih fokus pada isu-isu operasional daripada teknis, memastikan bahwa tim SOC bekerja secara efektif dan sesuai dengan tujuan keamanan organisasi. SOC analis dan tanggung jawabnya. Pada bagian ini, kita akan membahas apa itu SOC analis, posisi mereka dalam tim SOC, dan tanggung jawab umum dari peran tersebut. Penting untuk memahami bagian-bagian ini dengan baik sebelum mempelajari aspek teknis dari peran ini. Dengan begitu, calon SOC analis dapat memperoleh gambaran mengenai bagaimana karir mereka di masa depan. Seorang SOC analis adalah orang pertama yang menyelidiki ancaman terhadap sistem. Jika situasinya memerlukan, mereka akan mengeskalasikan insiden kepada atasan mereka agar ancaman dapat diminimalkan. SOC analis memainkan peran penting dalam tim SOC karena mereka adalah orang pertama yang merespons ancaman. Keuntungan menjadi SOC analis. Ada berbagai teknik untuk vektor serangan dan perangkat lunak berbahaya, dan jumlahnya semakin bertambah setiap hari. Sebagai seorang analis, Anda akan mendapatkan kepuasan lebih dari menyelidiki berbagai jenis insiden ini. Meskipun sistem operasi, produk keamanan, dan lain-lain yang Anda gunakan mungkin sama, pekerjaan Anda akan terasa kurang monoton karena Anda akan menganalisis insiden yang berbeda-beda. Selain itu, Anda mungkin tidak akan menghadapi teknik-teknik tersebut setiap minggu atau setiap hari. Keseharian dalam kehidupan SOC Analyst. Sepanjang hari, seorang SOC Analyst biasanya meninjau peringatan dalam SIEM,
Security Information and Event Management, dan menentukan mana yang merupakan ancaman nyata. Untuk mencapai kesimpulan, mereka menggunakan berbagai produk keamanan dan perlindungan seperti Endpoint Detection and Response, EDR, Management Log, dan SOAR, Security Orchestration, Automation, and Response. Kami akan menjelaskan secara detail mengapa dan bagaimana produk-produk ini digunakan dalam program pelatihan nanti. Keterampilan yang diperlukan untuk menjadi SOC Analyst, Sistem Operasi. Untuk menentukan apa yang tidak normal dalam suatu sistem, Anda harus terlebih dahulu mengetahui apa yang dianggap normal. Misalnya, ada banyak layanan dalam sistem operasi Windows, dan sulit untuk mengetahui mana yang mencurigakan tanpa mengetahui mana yang bisa dianggap layanan Windows yang normal. Oleh karena itu, Anda harus familiar dengan cara kerja sistem operasi Windows Linux. Jaringan. Pertama dan terutama, dalam peran ini, Anda akan berurusan dengan banyak IP dan URL berbahaya, jadi Anda perlu memastikan bahwa tidak ada perangkat di jaringan yang mencoba terhubung ke alamat-alamat tersebut. Setelah Anda mencapai itu, akan menentukan arah analisis Anda. Langkah ini agak lebih rumit karena Anda mungkin harus menemukan potensi kebocoran data di jaringan. Untuk melakukan semua fungsi ini, Anda perlu memahami dasar-dasar jaringan, analisis malware. Ketika berhadapan dengan sebagian besar ancaman, Anda kemungkinan akan menghadapi beberapa jenis perangkat lunak berbahaya. Untuk memahami tujuan sebenarnya dari program-program berbahaya ini, karena terkadang mereka menampilkan perilaku yang berbeda untuk menipu analis, Anda perlu memiliki keterampilan analisis malware. Penting untuk setidaknya menentukan apa pusat komando dan kontrol dari file berbahaya tersebut dan apakah ada perangkat yang berkomunikasi dengan alamat tersebut. Secara umum, kami telah membahas apa itu SOC analis, tanggung jawab dari peran tersebut, dan keterampilan yang perlu dimiliki seorang SOC analis. Seiring berjalannya kursus, juga akan dibahas area teknis, dimulai dengan SIEM. SIEM dan hubungannya dengan analis SOC. Kita akan membahas apa itu SIEM, mengapa SIEM digunakan di SOC, dan bagaimana SIEM berhubungan dengan SOC analis. Apa itu SIEM? SIEM, Security Information and Event Management, adalah solusi keamanan yang menggabungkan manajemen informasi dan peristiwa keamanan. SIEM melibatkan pencatatan peristiwa secara real-time dalam lingkungan TI. Tujuan utama dari pencatatan peristiwa ini adalah untuk mendeteksi ancaman keamanan. Secara keseluruhan, produk SIEM memiliki banyak fitur. Fitur-fitur yang paling relevan bagi kita sebagai SOC analis adalah fitur yang mengumpulkan dan menyaring data, serta memberikan peringatan untuk peristiwa yang mencurigakan. Contoh, peringatan. Jika seseorang pada sistem operasi Windows mencoba memasukkan 20 kata sandi yang salah dalam waktu 10 detik, ini merupakan aktivitas yang mencurigakan. Tidak mungkin seseorang yang lupa kata sandinya akan mencoba memasukkannya sebanyak itu dalam waktu yang begitu singkat. Oleh karena itu, kita membuat aturan filter SIEM untuk mendeteksi aktivitas semacam ini, yang melebihi ambang batas yang telah ditentukan. Berdasarkan aturan SIEM ini, peringatan akan dihasilkan ketika situasi seperti ini terjadi. Beberapa solusi SIEM populer, IBM Curadar, ArcSight ESM, FortiSIEM, Splunk. Dengan memahami bagaimana SIEM bekerja dan bagaimana mengatur aturan untuk mendeteksi aktivitas yang mencurigakan, SOC analis dapat secara efektif memantau dan merespons ancaman keamanan yang potensial. SIEM memainkan peran kunci dalam membantu analis SOC dengan menyediakan data yang diperlukan untuk mendeteksi dan menyelidiki insiden keamanan. Hubungan antara SOC analis dan SIEM. Meskipun solusi SIEM memiliki banyak fitur, SOC analis umumnya hanya fokus pada pemantauan peringatan. Ada kelompok atau individu lain yang bertanggung jawab untuk mengembangkan konfigurasi dan korelasi aturan. Seperti yang telah disebutkan, peringatan dihasilkan dari data yang melewati filter. Peringatan ini pertama kali dianalisis oleh SOC analis. Inilah titik awal pekerjaan SOC analis di pusat operasi keamanan. Secara esensial, tugas mereka adalah menentukan apakah peringatan yang dihasilkan merupakan ancaman nyata atau hanya peringatan palsu. SOC analis memainkan peran kunci dalam proses ini. Mereka harus memeriksa peringatan dengan cermat, menganalisis data yang ada, dan menilai apakah peringatan tersebut menunjukkan ancaman yang membutuhkan tindakan lebih lanjut, atau jika itu adalah false positif yang tidak memerlukan respons khusus. Dengan memahami hubungan ini,
SOC analis dapat lebih efektif dalam merespons ancaman dan memastikan bahwa perhatian dan sumber daya diarahkan dengan tepat pada masalah yang memerlukan penanganan lebih lanjut. Manajemen log. Sebagai SOC analis, Anda akan melakukan banyak analisis log. Oleh karena itu, penting untuk memahami sistem solusi manajemen log. Terlepas dari produk yang Anda gunakan, yang penting adalah mengetahui apa yang harus dicari dan di mana mencarikannya. Apa itu manajemen log? Seperti namanya, manajemen log memberikan akses ke semua log di lingkungan, log web, log sistem operasi, firewall, proxy, IDR, dan sebagainya, dan memungkinkan Anda untuk mengelolanya di satu tempat. Ini meningkatkan efisiensi dan menghemat waktu. Jika Anda tidak dapat mengakses log dari satu tempat, Anda harus mengirimkan permintaan yang sama ke berbagai perangkat. Ini akan meningkatkan kemungkinan kesalahan dan memperpanjang waktu yang Anda perlukan. Tujuan manajemen logistik. SOC analis biasanya mengandalkan manajemen log untuk menentukan apakah ada komunikasi dengan alamat tertentu dan untuk melihat detail dari komunikasi tersebut. Dengan mengelola log secara efektif, Anda dapat dengan mudah melacak aktivitas, menganalisis peristiwa, dan menanggapi ancaman dengan lebih cepat dan akurat. EDR, Endpoint Detection and Response. Seorang SOC analis harus menghabiskan banyak waktu menggunakan EDR saat melakukan analisis pada perangkat endpoint. Berikut ini akan dibahas mengapa EDR bermanfaat bagi SOC analis dan bagaimana cara menggunakannya secara efektif. Apa itu EDR? Endpoint Detection and Response. EDR juga dikenal sebagai Endpoint Threat Detection and Response. ETDR adalah solusi keamanan endpoint yang terintegrasi yang menggabungkan pemantauan berkelanjutan dan real-time serta pengumpulan data endpoint dengan respons otomatis berbasis aturan dan kemampuan analisis. Analisis dengan EDR. Beberapa solusi EDR yang umum digunakan di tempat kerja meliputi Carbon Black, Sentinel-1, dan FireEye HX. Penanganan isolasi. Anda perlu mengisolasi mesin yang terinfeksi dari jaringan. Ada dua alasan penting untuk melakukan ini. Untuk mencegah penyerang terhubung ke jaringan internal dan bergerak di dalam jaringan internal. Oleh karena itu, perangkat harus diisolasi dari jaringan internal dan eksternal sampai kerentanannya diperbaiki dan perangkat siap digunakan kembali. Anda dapat memastikan isolasi dengan menggunakan fitur containment dari solusi EDR. Fitur ini memungkinkan perangkat yang dipilih untuk berkomunikasi hanya dengan pusat EDR. Ini berarti, meskipun perangkat diisolasi dari jaringan, Anda masih dapat melanjutkan analisis. SOAR, Security Orchestration Automation and Response. SOAR adalah singkatan dari Security Orchestration Automation and Response. Ini memungkinkan produk dan alat keamanan dalam suatu lingkungan untuk bekerja bersama secara efisien, menyederhanakan tugas-tugas anggota tim SOC. Sebagai contoh, SOAR secara otomatis akan mencari virus total untuk IP sumber dari peringatan SIEM, mengurangi beban kerja SOC analis. Beberapa produk SOAR yang umum digunakan di industri meliputi Splunk Phantom, IBM Resilient, Logsign, Demisto. Manfaat SOAR: menghemat waktu. SOAR menghemat waktu dengan alur kerja yang mengotomatisasi proses. Beberapa alur kerja yang umum adalah pengendalian reputasi alamat IP, query hash, memindai file yang diperoleh di lingkungan sandbox. Dengan menggunakan SOAR, SOC analis dapat mengurangi jumlah tugas manual, mempercepat proses respons, dan mengurangi kemungkinan kesalahan manusia. Ini memungkinkan tim SOC untuk fokus pada tugas yang lebih strategis dan kompleks, meningkatkan efisiensi keseluruhan dalam penanganan insiden keamanan. Sentralisasi, satu platform untuk semua kebutuhan Anda. SOAR memungkinkan Anda menggunakan berbagai alat keamanan dalam lingkungan Anda, seperti sandbox, manajemen log, alat pihak ketiga, Delapo 1, dengan menyediakan perangkat lunak all-in-one. Alat-alat ini terintegrasi ke dalam solusi SOAR dan dapat digunakan di platform yang sama. Playbooks. Anda dapat dengan mudah menyelidiki peringatan SIEM menggunakan playbooks yang dibuat untuk berbagai skenario dalam SOAR. Bahkan jika Anda tidak tahu atau tidak mengingat semua prosedur, Anda dapat melakukan analisis dengan mengikuti langkah-langkah yang diuraikan dalam playbooks. Selain itu, playbooks membantu memastikan bahwa seluruh tim SOC berada pada halaman yang sama saat melakukan analisis. Misalnya, jika semua anggota tim perlu memeriksa reputasi IP dan satu anggota tim tidak memeriksanya sementara yang lain melakukannya,
Ini adalah situasi yang tidak diinginkan. Kita dapat menghindari situasi ini dengan menambahkan langkah tersebut ke dalam playbook. Dengan memanfaatkan playbooks dan sentralisasi dalam SOAR, tim SOC dapat meningkatkan koordinasi, mengurangi kemungkinan kesalahan, dan meningkatkan efisiensi operasional. Threat Intelligence Feed. Tim SOC harus segera menyadari ancaman terbaru dan mengambil langkah-langkah pencegahan yang diperlukan. Untuk memenuhi kebutuhan ini, Feed Intelligence Ancaman, Threat Intelligence Feeds, diciptakan. Sebagai SOC Analyst, Anda dapat menggunakan feed ini untuk membimbing investigasi Anda. Apa itu Threat Intelligence Feed? Threat Intelligence Feed adalah data seperti hash malware, domain IP command and control, C2, dan lain-lain yang disediakan oleh perusahaan pihak ketiga. Berikut adalah beberapa sumber gratis dan populer yang dapat Anda gunakan. Virus Total, Talos Intelligence. Poin penting untuk ditekankan. Jika data yang Anda jalankan melalui feed tidak muncul. Misalnya, jika Anda menjalankan hash dari sebuah file .exe di Virus Total dan di masa lalu, Anda tidak menemukan hal yang mencurigakan, jangan langsung berasumsi bahwa file tersebut bersih. Itu adalah kesalahan. Seorang SOC analis harus dengan hati-hati melakukan analisis file yang diperlukan, statik dinamik, untuk memastikan keamanan file tersebut. Jangan lupa bahwa alamat IP bisa berganti pemilik. Sebagai contoh, katakanlah seorang penyerang membuat server di AWS, Amazon Web Services, dan menggunakannya sebagai pusat command and control. Kemudian berbagai feed intelijen ancaman mencantumkan alamat IP tersebut sebagai alamat berbahaya. 2 bulan kemudian, penyerang mematikan server dan seseorang memindahkan blog pribadinya ke server tersebut. Ini tidak berarti bahwa orang yang mengunjungi blog tersebut terpapar konten berbahaya. Fakta bahwa alamat IP ini telah digunakan untuk tujuan berbahaya di masa lalu tidak berarti bahwa konten yang ada saat ini berbahaya. Kesalahan umum yang dilakukan oleh SOC Analyst. Seperti halnya profesi lainnya, SOC Analyst juga bisa melakukan kesalahan. Dalam bagian ini, kita akan membahas kesalahan umum yang sering dilakukan oleh SOC Analyst dan bagaimana cara menghindarinya. 1. Terlalu bergantung pada hasil virus total. Terkadang kita terlalu bergantung pada hasil yang ditampilkan di layar hijau virus total setelah menganalisis URL file dan melihat bahwa alamat tersebut tidak berbahaya. Namun, ada perangkat lunak jahat baru yang dikembangkan dengan teknik bypass antivirus yang mungkin tidak terdeteksi oleh virus total. Oleh karena itu, kita harus memandang virus total sebagai alat pendukung dan melakukan analisis dengan pemahaman ini. Analisis malware yang terburu-buru di sandbox analisis selama 3-4 menit di lingkungan sandbox mungkin tidak selalu memberikan hasil yang akurat. Beberapa alasan mengapa ini terjadi adalah malware mungkin dapat mendeteksi lingkungan sandbox dan tidak akan mengaktifkan dirinya. Malware mungkin tidak aktif selama 10 hingga 15 menit setelah operasi dilakukan. Oleh karena itu, durasi analisis harus diperpanjang selama mungkin dan jika memungkinkan, dilakukan di lingkungan yang nyata. 3. Analisis log yang tidak memadai. Terkadang kita melihat bahwa beberapa analisis log tidak dilakukan dengan benar. Misalnya, jika sebuah malware terdeteksi pada mesin dengan nama host target, dan malware tersebut secara diam-diam mengirimkan data ke alamat attacker.io. Sebagai SOC analis, Anda harus menggunakan solusi manajemen log untuk menentukan apakah perangkat lain juga mencoba terhubung ke alamat ini. 4. Mengabaikan tanggal di virus total. Jika pencarian yang Anda lakukan di virus total telah dicari sebelumnya, hasil dari cache akan ditampilkan. Seorang penyerang dapat dengan mudah mencari URL bersih di virus total dan menggantinya dengan konten berbahaya. Oleh karena itu, Anda tidak boleh hanya melihat cache pencarian, tetapi harus melakukan pencarian baru. Demikianlah penjelasan awal mengenai FortiGate dan akan terus diupdate lebih banyak lagi video mengenai FortiGate ini. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan tombol notifikasi untuk mendapatkan update terbaru dari channel kami. Sampai jumpa di video berikutnya.